Astagfirullahaladzim. Oke, baik, silakan disiapkan berdoa terlebih dahulu. Kembali dulu siap gerak. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kenapa tidak baik? Oh, betul. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya untuk hari ini. Yang pertama Agustin hadir. Alfiana hadir. Alfiani sakit. Oke, ada suratnya? Ada. Oke, nanti saya lihat. Ayudian hadir. Era Sasmita hadir. Fasa. Oh, di sana. Giselda. Oh, di UKS. Kita Ayu. Oke. Kisela hadir. Hazrina. Oke. Iin Fauziza. Oke. Istiana. Nazilatus. Oke. Nuri Latifah hadir. Nuzila hadir. Rania, iya. Royanda hadir. Revi hadir. Rina hadir. Cindy hadir juga. Sofia hadir. Suci, oke, di ujung sana. Vira hadir. Wiji, Yunifa, Zahra, Zulina. Oke, berarti yang sakit 1, yang izin ke UKS 1 ya. Oke, baik, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pagi ini? Iya, tapi kalau saya lihat sepertinya lingkungannya belum cukup siap ya. Coba diperiksa terlebih dahulu lingkungan kalian. Jika masih ada sampah-sampah jajan atau apa, silahkan disingkirkan dulu. Ya, di meja terutama mungkin masih ada jajanan-jajanan, silahkan disimpan terlebih dahulu. Ya, yang ada sampah juga boleh dikeluarkan terlebih dahulu, dibuang di tempat sampah. Jadi bagian depan sudah cukup kondusif untuk kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sudah siap semuanya ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek apakah kalian hari ini bisa fokus atau belum ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, boleh tangannya mengepal ke depan semuanya. Terus yang sebelah kanan jempolnya dikeluarkan, yang sebelah kiri kelingkingnya dikeluarkan. Coba gantian ya. Nanti diputar. 1, 2, 1, 2, bisa? Kanan, kiri diganti? Ya, bisa tidak? Bisa tidak? Kanan, kiri. Bisa? Ayo. Gak bisa? Atau gantian? Yang satunya tanda peace gini, yang satunya nembak. Bisa? 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 Ah, susah. Susah. Ini aja. Ada yang bisa? Hah? Gini. Oke, baik. Terus satu lagi ya. Silakan kalian, kan ini duduknya berdua ya, ada yang sendirian. Silakan bisa sweet dulu dengan teman sebelahnya. Sweet yang menang nanti jadi hitam, yang kalah nanti jadi hijau. Sweet dulu. Ayo, satu boleh ke sini. Di sini. Boleh. Yang menang hitam, yang kalah jadi hijau.
Sudah? Oke. Sudah semua? Oke. Nah, sekarang berhadapan, duduknya berhadapan. Berhadapan. Nanti sebagai contoh gini ya. Depan Mbak sebentar. Nah, nanti halo. Nanti kan Ibu kan kita berhadapan ya. Kamu jadi hitam, saya jadi hijau. Nanti Ibu kasih komando. Hitam. Nanti kalau yang hitam berarti dia yang nyerang Bu Silvi menghindar. Tapi nggak boleh ragu, harus cepat. Ya, harus yang kuat. Kalau Ibu bilangnya hitam, berarti hitam yang nyerang. Kalau Ibu bilangnya hijau, berarti hijau yang nyerang. Siap? Ini sambil melatih fokus kalian ya. Siap? Oke. Kita mulai ya. Hah? Oh iya. Ya. Sendiri ya. Sendiri boleh. Oke. Siap ya? Hijau. Ada yang kena? Sekali lagi. Fokus ya. Fokus. Hijau. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah? Oke. Halo. Oke, silakan bisa kembali menghadap ke depan lagi ya. Oke. Baik, setelah sudah ice breaking ya. Sudah fokus kembali ya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Sebelumnya Ibu mau menampilkan sebuah video dulu. Nanti silahkan kalian dipahami kira-kira ini proses apa gitu ya. Nanti coba. Tadi amati saja. Ini masih video singkat ya. Jadi tidak secara detail seperti itu. Ada proses masang resleting ya, ada bagian serif, nah ini sampai pada kerah juga ada. Oke, tadi sudah melihat sekilas ya untuk videonya. Kira-kira itu video proses pembuatan apa? Tunik ya. Tadi bisa dilihat ada beberapa bagian, ada badan depan, ada masang resleting juga ya. Kemudian ada masang bagian kerah juga ya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kalian pernah tidak membeli sebuah baju atau mungkin ya bisa berbentuk blus atau mungkin celana?
Pernah beli ya? Saya yakin pernah semuanya. Atau ada yang pernah beli secara online? Pernah. Bagaimana? Apakah yang dilihat di gambar ya atau di HP itu sesuai dengan realitanya? Ada yang tidak, ada yang iya. Yang tidak sesuai bagian apanya? Kekecilan. Terus bahannya kenapa? Tipis, terawang, tidak sesuai dengan deskripsi. Terus ada lagi warna ya. Jahitannya nggak rapi. Oke, kita coba ulas satu persatu. Tadi ada yang mengatakan ukurannya kekecilan ya. Ukurannya kekecilan mungkin bisa jadi karena salah memilih ukuran, bisa ya. Terus tadi ada yang jahitannya kurang rapi ya. Kira-kira kalau jahitannya kurang rapi itu kenapa? Buru-buru. Waktu jahitnya buru-buru ya, keburu dikejar target gitu ya. Oke, selain itu kira-kira apa lagi? Belum pro apanya? Jahitnya belum pro ya. Bisa jadi mungkin ketika proses pembuatannya itu tidak sesuai dengan prosedurnya, bisa jadi ya. Mungkin kalau yang tadi mungkin pernah ada yang membeli baju tapi ketika dipakai kok dia bawaannya tuh kayak miring-miring gitu, bawanya kok pedalnya udah benerin ke sini, maunya ke sini lagi gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, itu salah satu yang kenapa hal itu bisa terjadi, itu karena waktu motong mungkin polanya tidak sesuai dengan apa? Waktu motong kain, arah serat. Nah, maka dari itu ketika dipakai rasanya tidak nyaman ya. Nah, bagaimana ketika sebuah baju itu bisa menjadi nyaman, enak dipakai? Maka jahitnya harus sesuai dengan arah serat kain, sesuai dengan prosedur juga ya. Kalau misalnya kita perhatikan di garment misalnya atau di butik, itu kan pasti mereka memiliki standar tersendiri. Ya kan? Standar yang memang benar-benar mereka jaga supaya kualitas produk yang mereka buat itu sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau kalian beli baju, bajunya enak dipakai, looknya terlihat bagus, kan pasti kalian juga suka, ya kan? Suka, beli lagi deh gitu, ya. Nah, oke. Sekarang, kenapa sih kok Bu Sylvie membahas seperti itu ya? Jadi, nah, ini saya slideshow dulu. Oke, sebentar ya ini. Sambil menunggu itu bisa di slideshow, kita coba amati terlebih dahulu tunik ya. Ibu sudah membawa salah satu tunik ya. Ini salah satu tunik warnanya ungu-ungu ya, kombinasi dengan batik ya, batik ciprat. Kalau kalian perhatikan looknya dari luar seperti ini ya, bisa kelihatan ya dari belakang? Bisa. Kira-kira tunik ini layak jual atau tidak? Layak. Looknya terlihat bagus Bu, dari depan, belakang, warnanya juga bagus. Oke, tadi kalian mengatakan layak ya, ini baru terlihat dari luar. Coba sekarang kalian perhatikan sampai ke bagian dalamnya. Boleh dipegang, silakan. Ini dicoba, diamati. Apakah ini layak jual atau tidak? Apakah jahitannya rapih atau tidak? Coba. Rapi? Iya, ini rapi banget. Ini? Ini? Nah, benar ya. Kalau diamati kembali, ya mungkin yang sebelah sana mau lihat dulu. Aslinya. Tadi kan dilihat dari luar bagus ya, tapi coba kita amati dari bagian dalamnya. Layak nggak? Layak Kak? Ini. Coba dilihat, diamati jahitan bagian dalamnya. Nah ya. Ya, setelah kita amati kembali, ya, kita cari, kita periksa bagian dalamnya, ternyata ada bagian yang tidak selesai penyelesaiannya. Ya, di bagian kerah ini. Di bagian kerah ada yang terbuka jahitannya.
jadi terlihat. Ya, maka dari itu kalau saya bertanya lagi, apakah tunik ini layak untuk dijual? Tidak, belum ya, karena masih ada sedikit kesalahan pada bagian penyelesaian kerah. Nah, ini salah satu pemeriksaan mutu busana. Jadi kalau kalian itu membeli sebuah baju, terutama bajunya itu dibeli langsung ke toko ya, kalian harus cek sampai ke bagian dalam jahitannya, apakah rapi atau tidak ya. Nah, karena ini tadi aja kalian kan sudah mengatakan, oh ini layak ya, karena luarnya bagus, tapi ternyata setelah dilihat ke dalam, ada bagian yang tidak terjahit. Nah, berarti ini belum lolos QC istilahnya. Apa QC itu? Quality control ya. Biasanya itu ada di garment, butik, mereka biasanya punya quality control sendiri-sendiri ya. Oke, ini sudah bisa ke slideshow. Nah, jadi kenapa sih kok hari ini Bu Sylvie memperlihatkan sebuah tunik ya? Nah, jadi untuk pembelajaran atau pertemuan kita kali ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depan ya, karena proses menjahit itu tidak mungkin selesai dalam satu hari. Nah, ini disampaikan bahwa tujuan pembelajaran, jadi peserta didik diharapkan mampu menjahit produk busana sesuai prosedur dan melakukan pengawasan mutu busana wanita dalam bentuk tunik. Nah, selain itu peserta didik juga diharapkan mampu. Nih, jadi kalian selain bisa menjahit busana sesuai dengan prosedur, kalian diharapkan juga mampu memahami apa itu trimming, ya, apa itu pressing, kemudian memahami pelaksanaan penyelesaian akhir busana. Ya, ini tujuan kita untuk pembelajaran kali ini. Terus, nah, kenapa sih kok penting menjahit busana sesuai dengan prosedur? Kenapa kira-kira? Biar rapi. Oke, sip. Terus, biar apa lagi? Selain rapi? Biar nyaman dipakai ya. Jadi, kalau busana itu dibuat sesuai dengan prosedur, nantinya pakaian itu akan rapi tentunya ya. Lebih nyaman dipakai, kualitasnya juga pasti lebih oke, lebih bagus. Coba kalian bandingkan jahitan yang dari butik misalnya dengan jahitan yang di pasaran, pasti berbeda ya. Dan harganya juga beda ya biasanya. Ya. Kemudian selain kalian itu nanti hasil jahitannya jadi lebih rapi, nanti kalian akan lebih untuk memastikan bahwa ketika kalian bekerja itu bisa terhindar dari yang adanya kecelakaan kerja. Jadi memastikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja itu. Nah, kemudian bagaimana ya cara menjahit tunik yang benar, yang sesuai dengan prosedur? Nah, sekarang daripada ngantuk kan, coba ini kan sudah ada modelnya ya. Modelnya seperti ini. Coba kalian sambil mengamati nanti ya, ini kan modelnya sudah jelas. Ada kerahnya di bagian leher, ada seripnya di bagian bawah, ada resletingnya, lengannya juga ada seripnya, ya kan? Coba kalian bisa amati ini ya. Nanti silakan bisa berdiskusi secara berkelompok. Ya, diskusi singkat saja ya. Kira-kira jahitnya itu dari mana dulu awalnya? Kemarin kita sudah sampai pada tahap apa yang minggu lalu? Kan di awal kita sudah menentukan desainnya ya. Desainnya sudah, terus sudah ke pola. Polanya pola apa dulu? Pola dasar, pola kecil dulu ya, baru setelah itu ke pola besar. Kemarin kita juga sudah motong, sudah fislingnya juga sudah dipotong ya. Nah, sekarang coba kalian amati tunik yang ada ini, boleh nanti sambil bergantian ke depan ya. Ini bisa diamati kira-kira prosesnya
dimulai dari mana dulu? Ya, kemarin pembagian kelompoknya masih ingat? Masih. Oke, silakan bisa bergantian ini sambil diamati, boleh? Ya. Ini ke depan nggak apa-apa. Ketua sukunya dulu boleh. Ini bisa sambil diamati. Ya, ketua sukunya siapa aja kemarin? Ada Agustin ya, ada Era. Iya, boleh. Sambil silakan dilihat-lihat di bagian ini tuniknya. Silakan maju boleh. Nanti setelah itu coba dibahas dengan teman kelompoknya. Ayo maju dulu nggak apa-apa. Maju dulu nggak apa-apa, silakan sambil diamati, ini di bawah boleh. Diamati. Prosesnya dari mana dulu? Yang lainnya kalau mau lihat boleh ya, nanti bergantian, karena toniknya cuma satu. Oke. Terus nanti. Kenapa? Iya, ini nanti di Zoom ini yang terakhir. Oke, gantian bisa? Oke, bisa dilihat yang kelompok sebelah sini. Nih, bergantian, boleh. Dilihat aja. Gantian ya, karena toniknya cuma satu. Udah. Harganya. Iya, ini kan yang kemarin. Iya, ini yang kemarin. Ini yang buat guru. Enggak, siswa dong. Itu LSB itu ada cara LSB guru. Nah, ini itu apa sih? Iya, ini karena nggak tahu, ini mungkin pas ngesumnya kurang rapi. Oke. Udah. Yang sebelah sini mungkin mau lihat, silakan. Yang tadi sudah lihat boleh sambil berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nanti gantian ke sini boleh. Yang tadi sudah lihat bisa merumuskan langkah-langkahnya dari mana dulu? Bisa. Dari kelompoknya siapa ini yang mau maju? Boleh. Dijelaskan secara singkat saja. Perwakilan saja. Ya 3 boleh, 3 anak gitu. Yuk. Sekilas saja, nggak apa-apa. Yo. Ayo, kelompoknya Rina berarti. Oke, sambil tadi di bawah tuniknya sudah? Tuniknya sudah? Ya, sambil di bawah. Agak maju lagi sini boleh. Oke, sudah? Ya, bisa dimulai saja, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita di sini akan menjelaskan secara singkat prosedur menjahit tunik ini. Jadi pertama-tama kita akan menjahit bagian Oke, dari kelompoknya Rina beranggapan yang langkah pertama itu jahit seripnya dulu. Terus? Jadi menjahit serip bagian depan, belakang, sama kanan. Setelah itu memasang resleting. Pasang resleting. Terus nanti resletingnya dikasih lapisan di dalam. Terus habis memasang resleting, jahit sisi. Bisa diterima ya, nanti kalau ada yang mau nyanggah langsung saja nggak apa-apa. Oke, terus? Setelah menjahit sisi, menyambung bagian lengan. Menyambung bagian lengan. Terus setelah lengan? Udah lengannya dipasang. Lengannya dipasang. Terus?
Terus memasang Memasang kerah. Tiba-tiba langsung dipasang kerahnya. Nggak diobras dulu. Nah. Setiap setelah menjahit nanti diobras dengan kamu buka. Oke, diobras terus. Baru Nanti dipasang bagian selanjutnya kayak kerah. Oke, terus setelah kerah yang terakhir apa? Yang terakhir finishing. Finishing ngapain saja? Kayak mengesum. Ngesum. Terus kayak buang-buang sisa benang. Oke, sudah? Sudah? Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Yang apa? Hiasan. Oh iya. Itu kalau nanti kita ada tambahan hiasan ya, berarti di akhir nanti kita akan menambahkan sulaman. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah? Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rina dan kawan-kawan. Oke, silakan ditutup dulu. Tutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan lagi untuk kelompoknya Rina. Oke, tadi sudah disampaikan yaitu beberapa pendapat dari kelompok 3 ya, kelompoknya Rina dan kawan-kawan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana prosedur yang sebenarnya ya. Jadi, memang tadi ya sudah dijelaskan juga oleh kelompok 3 tadi. Yang pertama nanti menjahit seripnya dulu. Ya, seripnya boleh langsungan, mau depan, belakang, lengan, dijahit semuanya sekalian boleh seripnya. Ya, itu yang langkah pertama. Kemudian yang kedua, mengobras sisinya dulu. Jangan lupa, karena kan sisinya baru dipasang serip, nanti baru diobras dulu ya. Kemudian baru nanti memasang resleting jaketnya di bagian depan. Nanti resletingnya sudah terpasang, pastikan tidak ada selisih ya antara kanan dan kiri. Nanti kalau sudah sesuai, baru nanti menjahit bagian lapisan resletingnya. Jadi pastikan dulu sisinya tadi bagian resletingnya kanan kiri sama atau tidak, baru setelah itu menjahit lapisannya. Kemudian menjahit sisi bagian tunik sisinya. Kemudian setelah itu menjahit sisi lengannya sekalian boleh. Ya, jadi mumpung jahit sisi sekalian aja lah yang lengan dijahit sekalian boleh. Kemudian memasang lengan pada badan. Mau lengan dulu, mau kerah dulu, boleh. Ya. Kemudian ini setelah lengan kerah terpasang, ya, kemudian melakukan proses finishing. Nah, di finishing ini ada yang namanya trimming. Trimming itu apa, Bu? Trimming itu proses menghilangkan benang-benang sisa. Ya, jadi kalau ada benang kan kalian kalau jahit kan biasanya ada acara dedel, ya itu hobi kalian biasanya ya. Nah itu nanti kan ada sisa-sisa benang, nah itu bisa di trimming ya, dipakai gunting cekris. Nah itu namanya proses trimming. Jadi kalau besok Bu Sylvie bilang itu di trimming dulu, jangan lupa trimming itu apa ya Bu? Itu proses menghilangkan sisa benang. Baru setelah itu pressing akhir ya, dipres lengannya, terutama yang berkerut-kerut, yang suka ditambahin kerut, itu nanti dipres yang rapi. Kemudian di packing ya, di packing yang rapi sehingga nanti bisa layak jual ya. Nah, itu adalah proses untuk menjahit tuniknya. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan, jadi dalam proyek membuat tunik ini ada hal yang spesial. Hah, spesial? Spesialnya kenapa, Bu? Jadi spesialnya, jadi untuk mata pelajaran kali ini, proyek ini kita akan berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Jadi nanti ketika tuniknya kita sudah jadi, ya tuniknya sudah jadi, nanti kita lihat mutunya, oh bagus tidak, ini layak jual atau tidak. Nanti kita akan bekerja sama dengan Mapel PKK. Nah, kenapa kok dengan Mapel PKK, Bu? Jadi di Mapel PKK itu kan nanti akan ada materi seputar pemasaran. Nah, nanti tunik-tunik yang sudah kalian buat, nanti sudah di packing ya dengan rapi, nanti kan akan melakukan pemasaran di Mapel itu. Nanti kan akan jual ya. Jadi supaya
produk yang sudah kita buat itu tidak hanya menumpuk di gudang ya, tapi bisa dijual, dinikmati oleh masyarakat sekitar. Boleh nanti dijual oleh bapak ibu guru, bapak nggak boleh ya, ibu guru ya. Atau mungkin buat bapak guru yang mau menawarkan untuk istrinya di rumah juga boleh ya. Itu ya, nanti sama ibu guru, bapak guru boleh ditawarkan. Nah, itu yang dengan PKK. Kemudian ada satu lagi, nanti kita akan bekerja sama juga atau berkolaborasi dengan Mapel Bahasa Indonesia. Kenapa dengan Mapel Bahasa Indonesia, Bu? Jadi, di akhir proyek nanti ya, kalian akan membuat laporan. Ya, laporan dari awal hingga akhir prosesnya kalian dokumentasi, ya. Kemudian kalian susun bagaimana prosedurnya. Nah, untuk menyusun kalimat-kalimat itu kalian bisa nanti bertanya dengan guru bahasa Indonesia. Dan juga nanti untuk pemasarannya ya, pemasaran secara online itu kan bisa dengan berbagai macam media. Bisa lewat sosial media, Instagram, atau mungkin live di TikTok. Ada yang suka main TikTok? Nah, nanti kan perlu menyusun kalimat-kalimatnya. Nah, bagaimana menggunakan kalimat yang menarik, nanti kita bisa bertanya dengan guru bahasa Indonesia juga. Gitu ya? Cukup paham ya? Paham sekali. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Nah, oke. Minggu lalu kita sudah sampai tahap proses cutting ya. Sudah dibagi semuanya ke setiap anggota kelompok? Sudah. Dibawa semuanya? Ada yang tidak bawa kainnya? Bawa semua ya. Oke. Nah, karena ini sudah masuk ke tahap menjahit, silahkan kalian hasil potongannya kemarin bisa dikeluarkan ya. Hasil cuttingannya dikeluarkan. Kemudian mesinnya boleh dicek dulu ya. Dinyalakan mesinnya, kemudian kita bisa mulai praktek. Dimulai dari tahap yang pertama apa? Tadi masih ingat? Menjahit serip ya. Harapannya nanti di akhir pembelajaran ini bisa selesai minimal seripnya. Kemudian nanti Ibu ingin ada yang kelompok mungkin menceritakan bagaimana tantangannya dalam menjahit serip misalnya ya. Oke, bisa ya? Silakan bisa dikeluarkan potongannya tadi. Jahitannya kita bisa mulai menjahit. Kemudian ini Ibu juga ada LKPD ya. Ketua sukunya mana? Ketua sukunya, tutornya mana tutornya? Ini nanti prosedurnya ada di sini ya. Nanti sebagai tutor boleh sharing ke teman anggotanya. Satu lagi siapa? Oh iya, Suci. Oke, mesinnya boleh dinyalakan, dicek dulu. Apakah ada trouble? Yang tadi mau ganti jarum boleh ya? Ganti jarum di sini masih ada. Mau ganti? Tinggal satu-satunya. Oke. Silakan langsung dijahit saja. Yang tadi prosesnya dijahit aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut yang lain. Lanjut seperti biasa? Iya, lanjut seperti biasa. Dijahit aja. Tadi sudah sampai. Belum bisa dibuat lengan. Ini lengannya. Yang belum disetrika dulu. Pislingnya. Ini udah coba. Terus. Gini. Iya ini. Yang ini aja kayak. Nih. Enggak didodol semua. Ini sama dari sini. Nah, ini kan ini gelombang gini toh. Ini. Ya. Ya. Tadi udah jadi. Jadi lagi. Ini apa? Yang kemarin sudah jadi beli itu belum? Udah beli. Tapi bahannya beda, Bu. Bahannya. Tapi warnanya sama. Warnanya sama, tapi
Ini disetrika dulu aja, Nduk. Ini toh disetrika. Jadi, disetrika dulu. Kayak apa coba lihat? Nggak ada. Apa? Dry enggak? Ada dry enggak? Dry obeng. Kenapa? Ini loh, ini kan kecil banget. Oh, ini soalnya pakai kembang, pakainya tang sebetulnya, pinjem tang. Tang, tahu nggak? Tang. Soalnya ini harus pakai tang kalau yang ini. Di VC ada tang nggak ya? Baru. Coba tanya. Kalau nggak pinjem ke bengkel. Malu. Bisa. Pinjemnya ke toolman-nya. Pak Slamet. Nggak tahu yang mana. Yang agak berisi itu. Iya. Pinjem tang gitu. Soalnya ini memang harus pakai. Ini nggak kuat kalau ini pakai tang aja. Kita dipatani sih sih. Urung. Kan kok dari dihapus wae suarane. Sarasi. Tadi bisa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mau nyepul jok banter. Tadi masalah cuma di sini. Oh, nganu ujungnya di itu dulu. Bisa ini jahit tok ujungnya dulu nggak apa-apa. Nek saya kadang kalau susah ini jahit ujungnya tok. Ini karena ujungnya gitu. Jadi begini udah. Kalau pentul tuh masih mau geser soalnya. Ya. Ini nggak sampai pol apa? Sampai pol neng. Kurang pol tadi. Ini mindusnya ini sudah tinggal depannya ini ya. Tinggal depannya ini ya. Apa di dada dulu ya? Susah nggak mindusnya? Ketawa berarti susah. Soalnya ini kurang kesini nih, kurang seret gitu. Atau ini dipolin aja lah, pakai gini aja. Ini coba kayak gini aja. Nganu aja. Udah, semoga nggak apa-apa sih. Nanti kan jahitnya di sini, nggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Jadi masang itu. Ini kejahit. Ini dipentul dulu. Ini biar nggak ketarik nanti. Ini dipentul aja. Udah. Kenapa? Ini apa garis itu kan ngaruh sekali. Soalnya beda-beda tak ukur. Kak lucu di sini loh Ini ditandai dulu, Neng. apa? Nah, di sini. Pasatinya di itu dulu. Habis ini apa? Ditindas dulu. Yang mana yang sini? Ini menghadapnya ke sini. Menghadapnya ke sini, ini ditindas dulu. Seret. Semili? 1 mili. Bikin dulu aja.
Udah. Kayak gini. Oh, belum. Ini udah, tapi kan beda-beda kan katanya ukur ini dulu. Nah, ini ditandai dulu. 1 cm dari ini. Dari sini? Tapi jangan pakai ujung metlingnya. Enggak. Dari sini? Iya. Nah, yang sini. Sama sini juga. Kanan kiri. Segini nanti deh. Iya. Lo gimana itu kampungnya cuma segitu? Kan ini resleting ya, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Tadi kan sebetulnya bisa turun lagi sebetulnya. Ini ditandai dulu, Neng. Udah tandai gimana? Tandai. 1 cm. Ini kan junjing ya sama ini ya, beda ya. Ini tandain dulu sampai sini. Dari sini nanti baru diukur. Ya, nanti diukur gini. Ya nggak apa-apa, beda-beda senemunya tadi berapa. Gini aja. Ini segini. Jadi ngukurnya bukan di bagian apa namanya ujung sini, tapi bagian kamu jahitnya di sini. Tadi 50 berapa? Tadi 49. Beda-beda. Di sini kamu udah apa? Urung. Jom. 50 aja kayak. 50. Cindy tadinya 50. 50 aja. Mau 49. 56. Mau 52. 50 aja. Ya. Oke, usahakan nanti seripnya bagian depan sudah terpasang ya. Bagian depan serip, nanti kalau sampai ukurannya ya bisa ke bagian lengannya ya. Nindesnya itu 1 mili ya. Jangan terlalu besar. Usahakan kanan dan kirinya itu sama sisinya supaya nanti ketika dijahit sisinya itu garis seripnya bisa ketemu. Kenapa? Stikanya kenapa? Enggak kenapa-napa, lagi bikin zigzag. Zigzag ini mah lima bukan zigzag. Satu mili, nindesnya 1 mili. 1 mili. Ada yang belum diobras? Ini obrasnya diganti coklat. Yang putih masih perlu nggak? Enggak. Dipakai nggak? Enggak. Ya. Dede lagi. Apa? Ini kok melilit gini? Kok jadi melilit gini? Jangan ada kerutnya, Neng. Coba, itunya mana? Pendedelnya mana? Wah, selalu di bawah pendedelnya. Nah, ini jangan sampai melilit gini. Tadi kan rata toh?
Lagi diurus. Mulanya tuh salah. Nunggu gue ngaturin mono. Madeline Legend. Pentulnya mana lagi? Tadi perasaan pas loh. Kok jadi mengkerut? Jadi lebihnya kok banyak, Neng? Tadi di dada lagi, Bu. Pentulannya nggak itu? Tadi tak pentul Bu Silvi. Tadi kayak cingcut sedikit lah, tak kira kayak nggak boleh ada sambungan, terus tak di dada semua. Oh. Soalnya jadi lebih banyak yang sini. Tuh. Tadi masih ada yang nyencut. Tolong diambilkan pentulnya, Mbak. Jadinya mencet. Dan ini tak pas ke. Kok jadi muter-muter ya? Ini banyak masuknya. Ini yang satunya, Pak? Enggak. Yang tadi tak pentul ini? Iya. Jadi tadi dibentulin Bu Silvi udah tak didedel 2 kali. Nah, gimana sih Nggak jahitnya? tahu kalau itu, Bu, kalau apa boleh sambungan. Sambungan aja nggak apa-apa. Taunya Kalau yang nindes itulah harus. Ya sebetulnya ini harusnya utuh. Tapi kan ya masih awal, it's okay. Besok kalau yang kedua harus full. Nah, ini kan sisa, tak geser ke sini. Yang satunya sudah jadi? Belum. Berapa ya? Ada lagi. Tapi ini kayaknya memang lebih banyak ya. Ini udah pas, Bu. Sini udah sesenti tadi udah tak. Sudah. Ya. Bentar, ini kok tadi tak pentul tuh nggak kayak gini. Kok sekarang jadi lebih banyak? Geser lagi biar pas. Habis. Ya, kamu jahitnya di mana? Oh, apa itu dipakai? Itu abu-abu ya? Ya udah, itu dulu. Ini pentulnya kurang 1, cari yang lagi. Nggak perlu kabar ya, ayo uang.
Kenapa sih? Set. Kait. Karena plastikannya nggak bagus. Diajar sih. Kalau nyoba tuh kayaknya double, jangan cuma selembar. Ini stikannya 2,5 enggak? Udah. Gini toh. Kan memanjang bisa. Kan jadi tahu lompat-lompat enggak. Nah ini coba posisikan dulu, nggak usah grogi ya, ditonton Sylvie. Ngikutin radirannya ini kok. Enggak, ini aja. Ini aja. Nah, kuncianmu itu, yang kuncian ini. Nah. Udah, yuk. Menjahitnya gimana? Nah, gitu. Sepenakmu dulu. Kunci dulu, kunci. Ya. Terus posisinya gini, kamu geser dulu. Posisinya gini kan kamu bisa. Ini nggak ada pedalnya kok. Ada kok. Posisinya gini. Jadi ini kamu bisa naik turun, jadi jangan gini toh, tapi ini jempolnya dipakai. Ya, jempolnya gini. Jadi kamu bisa set. Terus ini kan batasnya ini di angka setengah ini. Berarti ya kamu segitu terus. Ini kalau sudah mendekati ini baru dilepas. Lihat dulu bawah itu enggak. Nah, enggak aman, jalan lagi. Sedikit-sedikit aja. Enggak apa-apa. Ini terus ini tarik. Yang bawah ini tarik. Gini sih? Iya. Terus cek lagi bawahnya, ratakan. Udah, sini jalan lagi. Kan kamu yang mengendalikan ini. Jadi jangan ngikut nanti lama-lama jadi besar jahitannya. Nah, nanti kalau sudah mendekati baru dilepas, cek lagi bawah pelan-pelan aja. Nah, gitu terus. Ya. Sampai sini wes. Terus bu. Nah, ini mendekati, lepas lagi. Ini meskipun bergelombang, ini dicek. Ini kan kamu bisa ngerasain ini nih. Ada yang enggak. Atau tanganmu bisa masuk gini. Ini ditarik. Nah, saya bergelombang malah tak di sini, Bu. Jangan. Jadi biarkan aja. Ini kan bergelombangnya kan di sini. Kamu bisa merasakan di sini. Ini halus enggak? Kalau halus berarti jalan aja. Kan yang bergelombang cuman ini. Ini tarik aja, nggak apa-apa. Ini halus kan, jalan aja. Nggak apa-apa, jadi jangan terus dialusin ke sana. Karena kan memang kainnya itu kan melingkar, otomatis kelilingnya itu kan lebih besar. Ini sudah kita lihat. Ini jangan terus diratakan, ini tarik aja. Gitu terus ya. Terus Bu. Ya, terus Bu. Nah, segini aja lah. Berarti enggak. Nah, ini kan rata, enggak apa-apa. Karena ketika ngerader ini kan mesti kadang cok beda-beda sih. Nah, ini kan bergelombang atasnya, tapi kan ini rata nih, enggak ada yang ke gelitut. Ya. Ini tarik lagi, ini tarik. Ini. Oh, ini udah ditindus. Kok ini enggak sampai pol? Oh, setrikanya yang belum. Enggak, ini enggak sampai pol jahitnya. Atau gimana sih ini? Oh, ini jahitnya sampai sini. Lihat. Sampai pol. Iya.
Pokoknya jangan disisakan kampuhnya sampai pol semua. Iya, ini seperti ini nggih, Bu. Ora ki iya deng Hmm, iya. sampai pol. Pokoknya nek jadi ini sampai pol, enggak disisakan. Untuk gimana masangnya itu? Yang ada yang pelapisnya di gabung bagian sama depan. pola depan ini. Ini kan ada pelapisnya, ini gabung. Ini enggak iya enggak deng enggak. Enggak kan Ini gini. di spray atau enggak? Ini kamu digelar dulu, Ya, Cuk. terus ini kan diratakan. Ini jangan sampai ketarik, Iya. jangan sampai ketarik Iya. begini. Iya. Terus ini dipentul aja, terus ini boleh digunting. Oh iya. Ya, tapi Masangnya? benar-benar masangnya nanti tinggal ini ditumpuk aja. Ditumpuk. Di sini. Ini kan ikut kejahit. Iya. Ya, paham? Jahitnya sini, Om. Iya. Hmm. Iya, paham. Terus? Turah. Lebihan terus. Tadi ngukurnya sebenar belum? Tadi yang ngukurin Rina. Mbak, ini saya minta tolong diinin dulu. Ini kamu ratakan dulu gini kan? Ini rata. Ini digelar gini. Ini pastikan enggak harus disikat. Ini pastikan dulu enggak. Ini jangan sampai ketarik. Ya. Ini diratakan dulu, ini dipentul sini ya. Dipentul sini. Terus nanti ini dijahit bantu dulu. Pakai stikan 4. Jahit bantu stikan 4 baru setelah ini digunting. Ya, itu dulu, nanti ini tak pasang. Ya. Dua-duanya ya. Kenapa? Ini hanya katanya hilang, saya temuin apa? Oh. Perhatikan komponennya, jangan sampai tertukar dengan temannya. Kanan kiri dijaga masing-masing. Apa? Udah? Nggak bikin itunya udah? Coba. Nanti ngukurnya, ini mana? Tandanya yang mana? Ini, tapi beda. Nih, lu lihat dari arah ibu. Beda sih? Ya kan, tinggian ini kan? Iya. Nanti diukur yang sama ya. Terus cara ngukurnya gini aja. Ini misal tandanya di sini. Diukur aja begini. Oh, diukurnya gitu. Iya, diukurnya begini. Gini. Kayaknya jangan ditarik ya. Metelinnya kalau bisa jangan sampai gini. Biasa aja gini. Terus sampai sini. Oh, gitu. Ya. Tak kira di atas ini gitu. Enggak. Kamu ukurnya di sini. Nih. Dari yang besi ini naik 1 cm. Ya. Nanti yang ini juga ini. Jadi yang sama. Ini kan kanan kiri beda. Oh, iya. Ya. Terus saya minta gini lagi. Ini diratakan, nanti digelar di meja belakang ya. Ini rata, ini dipentul bawah, pentul, ini sampai ini pentul. Ini sampai rata ini. Jadi jangan sampai ini ketarik. Ya, karena ini nanti kan mau dijahit digabung sama kerahnya. Jadi ini dipentul semuanya, terus nanti ini dijahit bantu, Neng. Setikan 4. Ya. Setikan 4 di sini ini semua. Iya. Setikan 4, baru setelah itu nanti ini dipotong. Ya. Itu, tapi ini benar-benar diratakan dulu. Kalau perlu ini disetrika dulu. Biar ini nanti nggak ketarik, karena kalau ketarik nanti jadi jatuhnya jelek. Ya. Ini kan kalau ini nih, lihat. Ini contohnya. Dia kan bisa jatuhnya nih halus, tidak ada yang ketarik. Soalnya dulu ada yang ketarik gini, kekencengan ini nih. Ya. Gitu. Oke.
Udah terlanjur diganti. Mau itu putih? Bukan. Coklat, putih toh? Oh. Besoknya ada spesial nggak? Dia mau Spidol kelas. Ada di tempat pensil. Adanya permanen tapi ya. Permanen. Soalnya tuh ada yang mau ngobras putih. Gimana? Ini tak taruh meja ya? Iya. Makasih. Oke. Tadi yang mau ngobras putih siapa? Silakan. Sudah. Nanti terus tolong diganti ke coklat lagi ya.
Ada yang sudah selesai jahit seripnya? Ada yang sudah selesai jahit seripnya? Sudah ada yang selesai? Coba saya lihat tadi yang sudah selesai, tadi kayaknya ada yang sudah selesai. Belum, ini tinggal ditindas aja. Lagi diukur. Oh, gitu. Tadi yang sudah selesai bagian seripnya? Oh, udah. Yang belakang ya? Oke. Baru belakang toh? Yang belakang mana? Ada yang sudah belum? Ini? Nah, ini belum. Ini mau nindas. Mau nindas. Ini Mana? hanya Oh kayak iya. gini. Yang belakang mana? Ini belum. Tunjuk itu apa ke obras itu kan? Oh iya, Satu belum ya. ini. Yang ini? Baru mau diukur. Iya. Yang ini? Ini nindas. Ini. Oke. Tadi pakai yang mana? Mesinnya. Ini ditindas dulu aja. Ya. Nah, coba. Yang ini dulu aja. Nanti dulu ya. Nanti dulu. Sebentar. Kurang mepet. Nah, tuh. Diturunin dulu apa namanya jarumnya. Nah. Kunci dulu. Enggak. Yes, lanjut aja, lanjut. Jangan grogi ya dilihat di selfie ya. Nah, ini nggak usah terlalu ditarik, santai aja, santai. Nah. Oh, ini tanganmu ke sini. Nah. Nah, gini. Gak apa-apa, terus. Oke. Udah, kunci aja. Udah? Oke. Ada gunting nggak? Ini. Mana? Oh iya, nanti ya. Diangkat dulu. Udah. Ini kan lebih, jadi dipotong. Ya, sudah. Lanjut yang sebelahnya ya. Sudah? Yang belakang sudah? Sudah. Pakai ini aja. Ya. Udah siap? Yang ini aja. Ya. Sudah selesai ya? Seripnya yang bagian depan? Ada yang berani mau mencoba mereview atau mengevaluasi bagaimana tadi menjahit seripnya? Ada dari kelompok mana? Kelompoknya Agustin, kelompok 1. Oke, boleh maju ke depan. Ini kelompoknya siapa saja? Oh iya, boleh maju semuanya. Maju aja semuanya. Yang lainnya bisa sambil memperhatikan ya.
Barangkali tadi keluhannya juga sama, nanti bisa kita lihat atau kita evaluasi bersama bagaimana cara mengantisipasinya. Oke? Yang lainnya boleh memperhatikan dulu. Halo. Hai. Oke, sudah siap mendengarkan ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan sedikit mendeskripsikan analisis kami mengenai cara menjadi guru, terutama dalam menjadi seri. Oke, boleh diperlihatkan stripnya ke teman-teman. Agak dekat lagi boleh, dekat lagi. Nah, biar teman-temannya. Bagian depan seperti ini. Kendala kelompok kami dalam menjadi seri adalah menentukan Ininya apanya? Ini lebar sini sampai sini harus pas semua. Harus pas semua. Terus pas jahitnya harus 1 inci. Kalau nggak 1 inci. 1 inci apa 1 berapa? 1 mili. 1 inci jadi lebar ya. 1 mili ya, yang benar ya. Oke. Kalau nggak 1 mili harus diatur lagi. Terus solusi dari kami disetrika dulu. Pastikan lebarnya, lebar strip pas semua, dijahit sedikit demi sedikit, jangan buru-buru. Gitu. Udah, berarti setelah disetrika seperti itu bisa sama. Bisa sama. Oke. Yang lain juga ada yang mengalami kendala yang serupa? Ya. Banyak ya sepertinya ya. Tadi saya amati juga dedel lagi karena antara yang sebelah sisi yang bagian tengah muka dengan tengah muka dengan sebelah sisi tidak sama. Padahal nanti ini kan harus disambung dengan bagian belakang. Jadi seripnya nanti antara yang depan dengan belakang itu harus sama persis supaya nanti garisnya itu nyatu, jahitannya nyatu ya. Nah, tadi dari kelompok 1 ya, Agustin dan teman-teman memberikan apa tadi? Tips ya, tipsnya. Jadi mereka disetrika dulu sebelum ditindas, dicek dulu antara yang bagian tengah muka dengan samping ya atau sisinya. Baru setelah pas sebelum ditindas tadi ya kan baru disetrika, dipaskan dulu. Baru nanti kalau sudah pas disetrika. Aduh ngantuk ini kayaknya. Dijahit, ditindas. Tindasnya berapa? 1 inci apa 1 mili? 1 mili ya. Tadi juga kayaknya ngantuk ya. Nge-lag ya. Dibilangnya 1 inci. Yang benar 1 mili ya. Begitu mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ya, kesulitannya rata-rata sama ya. Ini sudah diberikan tips seperti itu. Mungkin yang belum selesai nanti boleh menggunakan tips-tips dari kelompok 1 ya, disetrika dulu. Baru nanti setelah ini sisinya seripnya terpasang baru diobras gitu. Oke, terima kasih, silakan ditutup dulu. Demikian solusi yang dapat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Halo. Hai. Kok halonya cuma sekali? Oke, ya. 2 jam ternyata sudah memasuki jam kedua dan ini sudah mau selesai ya. Yang depan sudah semuanya? Yang belakang? Masih ada yang belum ya. Masih ada yang dedel ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, ya bisa diperhatikan dulu. Itu nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti silahkan bisa dibawa untuk peralatannya, jangan sampai tertinggal. Ini biasa kita ketemu berarti hari Selasa ya. Hari Selasa dimulai dari jam pertama. Jangan lupa setiap komponennya dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal.
Kemudian pastikan juga, tadi kan ada yang tertukar, ini punya siapa, ini punya siapa, jangan sampai tertukar ya. Untuk minggu depan berarti pertemuan besok berarti kita lanjut ke step apa? Tadi kan setelah jahit serip resleting. Jangan lupa resletingnya di bawah. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Berarti jangan lupa proyek kita selanjutnya atau tahap kita selanjutnya adalah menjahit bagian resletingnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh dikemas dulu untuk hasil jahitannya hari ini. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai tertukar ataupun hilang. Nanti kalau ini minggu depan tuniknya sudah jadi, kemudian nanti bisa langsung mulai ke pemasarannya ya, pemasaran dengan mapel PKK. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan boleh dipimpin ketua kelasnya, dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? Atau mau ditambahin lagi?